Warta Sastra. Sastra menjadi salah satu media untuk mengabarkan berbagai bencana di masa lampau kepada generasi selanjutnya dengan narasi yang memukau. Dalam acara World Book Day 2020 Indonesia Online Festival, Akmal Nursadi Basral hadir sebagai pembicara yang membahas topik bertajuk Sastra Bencana sebagai katarsis di era pandemi. Akmal belum lama ini meluncurkan karya terbarunya, Theo Toriate, yang berkisah tentang perjalanan anak usia 14 tahun dalam melewati bencana demi bencana. Mulai dari tsunami Aceh sampai bocornya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang. Ia menautkan proses kreatif penulisan novel tersebut sebagai representasi katarsis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Novel ini berawal dari cerpen One of the Rising Suns yang diikutsertakan dalam antologi Project Sunshine for Japan pada tahun 2012 yang merupakan kampanye sedunia untuk mendukung penyintas bencana nuklir di Fukushima, Jepang. Akmal menyampaikan bahwa sumber inspirasi karya sastra amat beragam. Salah satunya adalah bencana. Karena sumbernya merupakan kejadian nyata, maka sastra ini masuk dalam genre realisme. Sesuatu yang nyata, eksis, dan menjadi keseharian. Menurut Akmal, sebelum manusia mengenal kertas, kisah-kisah bencana telah dikabarkan lewat pelbagai media, seperti pada pohon yang dicungkil, dipahat pada dinding padas gua-gua, dan ragam cara lainnya. Akmal menyampaikan fungsi pertama dari sastra yang bersumber dari bencana adalah kesaksian atau testimoni bahwa telah terjadi peristiwa yang akibatnya di luar kemampuan manusia alias tak tertanggungkan. Peristiwa tersebut kemudian mengubah struktur baik lingkungan, sosial, budaya, alam maupun teknologi. Akmal menambahkan, pengabaran bencana lewat sastra tentu berbeda dengan formula berita. Meski belakangan kemudian muncul teknik baru penulisan berita yang bernama jurnalisme sastrawi. Menurutnya, sastra biasanya mengemas peristiwa menjadi cerita yang enak dibaca dan mudah dipahami, meskipun berisi tentang bencana. Bencana yang diabadikan dalam bentuk sastrawi, baik sajak, prosa, non-fiksi, harus memiliki fungsi lain sebagai penyadaran dan pembelajaran bagi umat manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai contoh, masyarakat di kawasan Simele, Aceh. Berdasarkan tradisi sastra lisan, warga di sana sudah tahu jika ada gempa bumi dengan kekuatan tertentu akan ada bentuk-bentuk pengabaran sastra lisan yang membuat mereka harus menyelamatkan atau melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Contoh lain adalah buku Krakatoa, Saat Dunia Meledak 27 Agustus 1883 karya Simon Winchester. Buku tersebut berhasil menyampaikan peristiwa besar dengan narasi yang indah meskipun membahas tentang bencana besar. Oleh karena itu, Akmal menyatakan siapapun bisa mendapatkan sebuah rekonstruksi kejadian seolah-olah berada di masa itu, tersedot ke tahun itu, berada dalam peristiwa yang gigantik. Beberapa contoh lain juga ditemukan, yakni The Odyssey, karya Homer, peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pada 1912 yang kemudian diangkat ke layar lebar, serta tenggelamnya kapal Van der Wijk, karya Hamka. Saat terjadi gempa di Lombok, NTB pada tahun 2018, Akmal mengajak para korban untuk mencurahkan perasaannya menjadi sebuah puisi, cerpen atau tulisan apapun. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi katarsis dalam mengurai kesedihan, terutama bagi mereka yang mengalami langsung bencana tersebut.
Sedangkan bagi yang tidak mengalami langsung namun terlibat dalam kesehariannya, hal tersebut bisa menjadi stimulus untuk melakukan hal serupa karena juga mengalami kegelisahan terhadap peristiwa yang diamati. Sastra, menurut Akmal, bisa menjadi media untuk menuangkan kegelisahan. Sastrawan Eka Budianta yang menjadi salah satu pemirsa pada perjumpaan maya tersebut menyebutkan kemungkinan lahirnya angkatan sastra baru akibat pandemi COVID-19 ini. Ia membandingkan angkatan baru ini dengan angkatan 45 dan angkatan 66 yang lahir karena peristiwa besar. Akan tetapi ia menyadari bahwa terlampau dini untuk menyimpulkan kemungkinan tersebut. Sebab karya-karya yang terlahir dari situasi pandemi ini mesti memiliki kekuatan untuk bertahan secara kuantitas maupun kualitas. Di luar wacana tersebut, kondisi saat ini menantang siapapun, terutama para penulis, untuk menjadikannya sebagai karya sastra yang mengabarkan kepada generasi selanjutnya tentang pandemi yang tengah terjadi saat ini. Baru saja Anda ikuti Warta Sastra, persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.